Halo, assalamualaikum. Ini adalah ANSI pertemuan pertama, analisis perancangan sistem informasi. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang penelitian atau research, di mana penelitian itu mencari penyelesaian dari sebuah masalah. Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah. Jadi permasalahannya nanti dibahas di latar belakang masalah di bab pertama tentunya. Lalu syarat penting dari penelitian adalah ada 4, yaitu terencana. Kenapa terencana? Jadi terarah gitu, habis melakukan ini nanti selanjutnya ini, ada penjadwalan sehingga penelitian tersebut enggak melebar kemana-mana, enggak molor dan sesuai target yang telah ditentukan. Lalu sistematis. Kenapa sistematis? Yaitu penelitian dilaksanakan berdasarkan pola tertentu. Jadi ada polanya agar efektivitas dan efisiensi dapat dirasakan pada penelitian. Lalu juga penelitian syarat pentingnya adalah berulang-ulang. Dalam suatu penelitian itu diuji berulang-ulang agar data yang dihasilkan valid. Umpamanya kita melakukan percobaan satu akan lebih valid jika diuji beberapa kali dulu, lalu hasilnya akan menghasilkan data yang valid. Lalu selanjutnya adalah terukur. Terukur di sini maksudnya yaitu menggunakan satuan tertentu ya. Jadi bukan kok umpamanya sistem ini sudah sangat baik ini gimana ngukurnya, menurut siapa. Sistem ini udah umpamanya kalau kita penelitian tentang sistem ya. Sistem ini, aplikasi ini udah sangat efektif. Efektif menurut siapa? Efektif, pengukuran efektifnya gimana? Jadi semua itu harus terukur. Lalu komparasi penelitian antara D3 atau D4, S1 dan juga S2 dan S3. Kalau D3 itu lebih ditekankan untuk menguasai skill teknisnya. Jadi skill prakteknya lebih ditekankan. Sedangkan kalau S1 nanti ada pengujiannya, jadi ada pengujian teori dan tentunya ada software development-nya. Lalu kalau S2 sih ada pengembangan teori, ada kontribusi dalam teori yang sudah ada sebelumnya. Anda semua kan masih D3, jadi yang penting skill teknisnya. Lalu latar belakang masalah penelitian. Peran latar belakang masalah yaitu perlunya dan pentingnya dilakukan penelitian dalam bidang yang bersangkutan. Jadi penting dan perlu dilakukan penelitian dalam bidang tersebut, baik ditinjau dari sudut teoritis maupun praktis. Jadi umpamanya penelitian ini perlu nih untuk menyelesaikan masalah dalam struktur organisasi tertentu mungkin, atau ada kelemahan jadi ada kinerjanya dari sebuah organisasi tertentu, ada yang lemah, mungkin bisa kita tingkatkan, kita teliti dulu tentunya apa masalahnya dan kita bisa memberikan solusi teknisnya berdasarkan teori yang ada yang kita pelajari. Lalu yang kedua adalah peran latar belakang masalah, yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang kondisi objek penelitian yang diteliti, disertai situasi atau keadaan dari masalah yang sedang diteliti. Jadi nanti kita ada penjelasannya untuk pembaca kita, yang harapannya mungkin nanti pembaca kan bisa mengembangkan lagi penelitian kita, mau diterapkan di organisasi yang lain untuk menyelesaikan masalah untuk pembaca tersebut, pembaca penelitian kita tersebut. Pentingnya penelitian dapat disebabkan karena adanya sesuatu hal. Jadi ngapain kok melakukan penelitian? Yaitu ada fenomena tertentu yang menunjukkan adanya celah atau gap antara fenomena yang terjadi dengan yang diharapkan dalam bisnis, masyarakat, industri, atau negara yang menarik perhatian peneliti. Jadi dari fenomena-fenomena yang ada, kita bisa melakukan penelitian di sana karena mungkin ini ditinjau dari teori tertentu, menarik untuk dapat diterapkan di bisnis atau industri mungkin, makanya kita harus melakukan penelitian. Lalu ada celah atau gap hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti tertentu dengan peneliti. Jadi ada umpamanya penelitian A dengan penelitian B kok hasilnya beda, padahal penelitiannya hasil yang dilakukan sama tapi hasilnya kok berbeda. Dari sana kita bisa teliti lagi celahnya dan kita bisa melakukan kesimpulan kita sendiri melakukan penelitian tersebut. Lalu ada juga celah teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori antara ahli tertentu dengan ahli lainnya. Jadi ya itulah pentingnya penelitian untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu. Umpamanya ada fenomena baru, fenomena tertentu juga bisa di masyarakat, lalu kita bisa melakukan penelitian di sana. Atau juga yang kedua adalah ada perbedaan hasil penelitian dari peneliti satu dan peneliti yang lain, yang mungkin kita bisa melakukan penelitian dari dua penelitian tersebut dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Lalu juga adanya celah teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori. Jadi ada teori 1, teori 2, kok beda nih, kita uji atau kita teliti di sana. Kriteria umum menurut ini F.N. Kerlinger dan H.B. Lee 2009 serta Uma Sekaran dan Roger Bogi 2010 berpendapat bahwa kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian antara lain. Masalah yang diteliti harus memiliki teoritis maupun implikasi praktik. Jadi ini penelitian ini ada hasil konkretnya untuk industri mungkin, untuk organisasi, dan juga berdasarkan teori yang ada. Lalu yang kedua adalah masalah yang diteliti menarik bagi peneliti. Nah ini penting biar penelitian ini lebih terarah, lebih fokus, dan juga nggak cuman bermanfaat untuk yang kita teliti, tapi juga untuk kita sendiri, untuk agar sesuai dengan bidang yang kita minati, biar nggak penelitiannya selesai gitu kan. Kalau nggak sesuai dengan bidang yang kita kuasai nanti malah molor kemana-mana. Lalu tujuan ada pembatasan masalah kan, di dalam penelitian itu ada pembatasan masalah. Kenapa harus ada pembatasan masalah? Karena agar masalah penelitian lebih fokus dan mudah dirumuskan. Kalau lebih simpel kan akhirnya kan mudah dirumuskan. Dan juga tentunya kalau di pendadaran biar pengujinya nggak tanya yang aneh-aneh. Jadi kalau tanyanya udah melebar, loh ini sudah saya jabarkan di batasan masalah, kok malah ditanyakan di luar ini gitu. Lalu yang kedua adalah lebih terperinci dan memungkinkan pengambilan keputusan yang definitif. Biar terperinci lah, biar fokus juga itu namanya. Lalu kita membahas yang namanya kutipan. Di dalam penelitian itu sering banget memakai kutipan karena kan kita melakukan penelitian ini berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya, dari buku, dari jurnal, dari website mungkin, dan dari yang lain, dan kita kutip di sana di penelitian kita. Lalu apa itu kutipan? Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Jadi bukan dari diri kita sendiri, jadi orang lain, entah dari jurnal atau buku. Kita kutip, lalu kita kasih sumber kutipan tersebut. Kutipan ini ada dua, yaitu kutipan tidak langsung dan juga kutipan langsung. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Nah, ini tidak langsung. Lalu ada juga kutipan langsung yaitu menulis ulang. Jadi kalau di buku nulis ABCD, ya kita tulis ABCD di penelitian kita. Lalu ngapain kita melakukan penulisan kutipan? Yang pertama tujuannya adalah agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme. Jadi kalau bahayanya kan ini, kalau penelitian tuh sering plagiat gitu. Dan solusi dari plagiat adalah mengutip itu. Jadi kita mengambil sumber teori ini dari ini gitu. Dan juga yang kedua adalah menghargai penulis sebelumnya. Jadi kita mengasih kredit kepada
penulis tersebut, penulis ya, atau yang memiliki teori yang kita kutip tersebut. Yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Jadi umpamanya kalau kita membahas teori tertentu dan kita mengutipnya untuk menjelaskan sebuah fenomena di penelitian kita, ada pembaca yang pengen tahu lebih, ya biar dia bisa baca langsung dari sumbernya langsung, lebih komplit. Itu dia. Lalu yang dipakai adalah APA style, singkatannya adalah American Psychological Association. Ini yang sering dipakai. Kutipan langsung ya. Ini kutipan di dalam sebuah paragraf. Ini biasanya ini nama Galih, umpamanya penulisnya Galih, yaitu lalu tahun pembuatan si jurnal atau sumber yang kita ambil itu, dan juga halaman. Ini kalau mau dikutip semua, kita nggak usah pakai halaman juga bisa, nggak apa-apa. Jadi Galih, 2018 atau penulis, tahun pembuatan jurnal atau buku tersebut. Lalu ini kan kutipan. Lalu ada penulisan dari daftar pustaka. Penulisannya gimana? Di daftar pustaka pertama adalah penulis dulu. Kalau kan kita sumbernya dari Amerika ya, APA style gitu tadi, dimana mereka itu sering dimana standarnya itu nama belakang ditaruh di depan. Jadi kita balik nih. Nama saya kan ada 3 ya, Galih Setiawan Nur Rohim. Berarti namanya dibalik yaitu Nur Rohim, GS gitu. Penulisnya ini, lalu tahun di dalam kurung 2017, lalu judul artikel ini kan ini ngambil dari jurnal ya. Judul artikelnya apa, lalu nama jurnal pembuatan yang merilis jurnal tersebut, volume berapa dan halaman berapa. Itu dia cara penulisan dari daftar pustaka dan penulisan kutipan. Ini kalau jurnal online, nah ini tadi kan jurnal yang ada cetaknya gitu. Kalau ini jurnal online doang, yang dimana nanti kita akan ada URL-nya, sumber URL-nya dapat diakses di mana nih? Itu. Oke, ini cara bikin catatan kaki menggunakan Word. Arahkan kursor, lalu klik bagian atas ya. Lalu ada AB itu diklik, insert footnote, lalu pastekan di bawah, lalu otomatis sudah selesai. Gitu doang cara bikin catatan kaki. Oke, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Mungkin kalau ditanyakan bisa lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.